Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan setan pencuri makanan. Suatu saat di bulan Ramadan, Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ketika berjaga-jaga, ia menangkap seseorang yang mengambil sebagian makanan. "Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah agar diberi hukuman," kata Abu Hurairah. "Tolong lepaskan saya. Sungguh, saya adalah orang yang miskin. Saya mempunyai keluarga dan kebutuhan yang mendesak," jawab orang itu. Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan paginya, Abu Hurairah pun melaporkan kejadian semalam kepada Nabi. Nabi berkata, "Ketahuilah Abu Hurairah, sesungguhnya ia adalah seorang pembohong, dan ia pasti akan kembali lagi untuk mencuri." Abu Hurairah yakin bahwa ucapan Nabi benar. Maka malam berikutnya ia pun mengintai lagi. Ternyata benar. Orang itu datang lagi dan mencuri sebagian makanan. Abu Hurairah pun menangkapnya. Namun lagi-lagi orang itu memberi alasan yang sama. Karena kasihan, ia pun dilepaskan. Keesokan paginya, Abu Hurairah kembali menemui Nabi dan menceritakan hal yang sama. Dan Nabi pun mengatakan hal yang sama, bahwa orang itu adalah pembohong, dan ia pasti akan kembali lagi untuk mencuri. Karena sudah ketiga kalinya, maka Abu Hurairah bertekad untuk menangkap orang itu dan membawanya langsung ke hadapan Nabi. Maka ia pun mengintai lagi di malam itu. Dan ternyata benar, orang tersebut datang lagi dan mencuri sebagian makanan. Kali ini Abu Hurairah menangkapnya dan bersungguh-sungguh akan membawanya ke hadapan Nabi. Namun, orang itu berkata, "Biarkanlah aku pergi. Sungguh, aku akan mengajarimu kalimat yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan perlindungan kepadamu." Abu Hurairah penasaran. Kemudian berkata, "Kalimat apakah itu?" Orang itu berkata, "Apabila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu hingga engkau terbangun." Akhirnya orang itu dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya, Abu Hurairah kembali menemui Nabi dan menceritakan kejadian tadi malam. "Aku menangkap orang itu kembali, dan dia mengatakan sesuatu tentang kalimat bermanfaat bagiku, hingga aku melepaskannya," kata Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi. Abu Hurairah melanjutkan, "Sesungguhnya apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan melindungimu. Setan tidak akan mendekatimu hingga engkau terbangun." Mendengar hal itu, Nabi pun berkata, "Sungguh ia telah berkata benar. Padahal dia seorang pembohong. Tahukah engkau siapa orang itu? Dia adalah setan." Demikian ujar Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Di awal video kita sama-sama sudah melihat bahwasanya pada bulan suci Ramadan Abu Hurairah menangkap orang yang suka mencuri di Baitul Mal. Dan ternyata orang itu adalah setan dari bangsa jin yang menyamar menjadi laki-laki. Dan pertanyaannya sekarang adalah, siapa sih setan, jin, dan iblis itu? Dan kenapa Rasulullah SAW memperingatkan kita sebagai seorang muslim untuk berhati-hati terhadap mereka? Dan kenapa juga mereka menjadi musuh nomor satu bagi kita, orang-orang yang beriman?
Dan pada ICB kali ini kita akan belajar tentang satu, sifat-sifat setan dan iblis. Dan yang kedua, kita juga akan belajar tentang biodata lengkap setan dan iblis. Dan kita sebagai seorang muslim yang baik, kita percaya bahwa makhluk gaib itu ada dan Allah lah yang menciptakannya. Memang keberadaan mereka tidak bisa kita lihat, tapi godaan dan bisikannya bisa kita rasakan. Kenapa? Karena mereka ingin orang-orang yang beriman jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengenal keberadaan dan sifatnya akan membuat kita lebih berhati-hati dari tipu daya mereka. Yang pertama, siapa sih iblis? Iblis memiliki arti putus asa dan tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan iblis adalah golongan jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan mengutuknya. Dan sejak saat itu iblis menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dendam kepada manusia, serta bertekad untuk selalu menggoda anak cucu Nabi Adam dari jalan kebaikan hingga hari kiamat nanti, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Di dalam ayat ini iblis berkata kepada Allah, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi anak cucu Nabi Adam dari jalan kebaikan." Sedangkan setan adalah makhluk kafir yang durjana dari bangsa jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami telah menjadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Dan setan memiliki arti sombong dan congkak atau hancur dan binasa. Dan menurut Imam Al-Jauhari, setan adalah semua makhluk hidup yang sombong dan congkak dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, sekarang mari sama-sama kita cek biodata lengkap setan biar kita tahu lebih detail lagi. Namanya setan dan iblis. Gelarnya STP, Sarjana Tipu Daya, spesialisasi ilmu penyesatan manusia. Tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun diperintahkannya sujud kepada Nabi Adam. Agamanya kekufuran, hobinya menipu, menggoda dan menyesatkan. Alamatnya adalah hati orang-orang yang lengah. Cita-citanya menjadikan semua manusia masuk neraka dan warga negaranya seluruh dunia. Pekerjaannya pengasuh semua manusia yang sesat dan yang dimurkai Allah. Pangkat dan golongannya pembangkang utama. Jabatannya pemimpin kekufuran dan kesyirikan. Masa kerjanya sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Modal kerjanya penipuan. Cara kerjanya bertahap, pelan tapi pasti. Sarananya harta, tahta, dan semua hiasan dunia. Sumber rizkinya apa saja yang penting haram. Tempat nongkrongnya nightclub, bar, pasar, dan tempat-tempat kotor. Istrinya semua yang terbuka auratnya. Anak-anaknya yang pertama sabar. Tugasnya adalah menemani orang-orang yang terkena musibah agar mereka menolak dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-A'war. Tugasnya adalah menemani orang-orang agar terjatuh ke dalam kejahatan seksual. Yang ketiga, Miswat. Tugasnya adalah menyebarkan kebohongan, isu negatif dan gosip. Yang keempat, Dasim. Tugasnya adalah memecah belah di dalam keluarga antara suami dan istri. Yang kelima adalah Zalambur. Tugasnya adalah sebagai preman di pasar, suka berbohong dan menipu. Cucunya adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ditakutinya adalah zikir dan ayat Al-Quran. Musuhnya adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Teman-temannya adalah orang-orang yang rakus, boros, dan orang yang ingin kekal.
kemampuannya 0, wewenangnya merayu, alat komunikasinya was-was dan mengumpat, dan yang paling disenangi oleh mereka adalah terputus hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kepribadiannya angkuh, congkak, dan takabur. Nah, anak-anak sudah jelaskan kenapa mereka bisa menjadi musuh nomor 1 bagi orang-orang yang beriman, karena mereka jelas-jelas memiliki dendam pribadi terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka bertekad untuk selalu menipu dan menjauhkan orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup untuk hari ini. Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.